Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Afrizal Fahmi. Pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat Ibu Tintin Saryanti, SPMM selaku dosen pembimbing, dan kepada yang terhormat Bapak Hermawan Wana, MSI selaku dosen moderator. Juga teman-teman saya yang saya cintai yang telah hadir pada presentasi seminar saya hari ini. Judul makalah seminar saya yaitu peningkatan produksi kubis dengan pemanfaatan lahan kosong pada Cipendawa Lestari Cianjur. Selanjutnya, untuk latar belakang, Kabupaten Cianjur merupakan wilayah yang mempunyai potensi besar untuk pengembangan kubis. Perkembangan produksi kubis di wilayah Cianjur dari tahun 2016 sampai tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 1. Tertera bahwasanya tahun 2016 itu merupakan produksi tertinggi kubis, dan pada tahun 2018 kubis produksinya terendah. Kemudian dari tahun 2018 sampai menuju tahun 2019 kubis mengalami peningkatan. Selain itu, kubis juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan masakan, juga sebagai kecantikan maupun kesehatan. Salah satu manfaat kubis yaitu dapat mencegah kanker, menjaga kekebalan tubuh, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita masuk ke keragaman perusahaan. Di sana ada sejarah perusahaan, kemudian ada sumber daya perusahaan, juga ada struktur organisasi. Di sejarah perusahaan, perusahaan Cipendawa Lestari awalnya berdiri pada tahun 2014 akhir, di mana pada tahun itu didirikan oleh Bapak Zainal dengan luasan lahan 1,5 hektar. Pada tahun yang sama, di tahun 2014 itu, Cipendawa Lestari menjalin kerjasama dengan PT Indofood untuk komoditas cabai. Kemudian, beberapa tahun kemudian, Cipendawa Lestari tidak menjalin kerjasama lagi dengan PT Indofood, yaitu tepatnya pada tahun 2017 karena terjadi permasalahan manajemen perusahaan. Kemudian pada saat itu Cipendawa Lestari berpindah tangan kepada Bapak Haji Acep Ganda Permana yang merupakan pimpinan perusahaan hingga saat ini. Kemudian di struktur organisasi terdapat pimpinannya langsung yaitu Bapak Haji Acep Ganda Permana, kemudian di bagian kepala kebun ada Bapak Hilman Nurdin, kemudian di bagian pemasaran ada Bapak Dadang, dan di bagian produksi ada Bapak Okir, Bapak Jai, dan Bapak Nanang. Selanjutnya di sumber daya perusahaan terbagi menjadi 3, yaitu ada sumber daya fisik, sumber daya keuangan, dan sumber daya manusia. Untuk sumber daya fisik yang dimiliki Cipendawa Lestari yaitu memiliki bangunan, yaitu gudang penyimpanan, kemudian ada kandang bebek, ada juga kandang kelinci, kemudian ada musola di sana dan toilet dan sebagainya. Kemudian untuk sumber daya manusia yang dimiliki oleh Cipendawa Lestari yaitu berjumlah 6 orang sebagaimana tadi struktur organisasi yang tadi sebutkan. Juga sumber daya finansial yang dimiliki Cipendawa Lestari yaitu pada saat pembangunan bisnis sejumlah modal awal maksudnya sejumlah 70 juta rupiah. Kita masuk ke rumusan ide pengembangan bisnis. Ide pengembangan bisnis ini terjadi karena kelemahan di Cipendawa Lestari yaitu lahan belum dimanfaatkan secara optimal, pencatatan pembukuan tidak teratur, kemudian fungsi manajemen yang kurang baik. Sedangkan peluang yang ada pada Cipendawa Lestari yaitu kebijakan pemerintah dalam hal pengadaan pemberdayaan petani, kemudian kesadaran masyarakat akan konsumsi sayuran, dan letak geografis yang mendukung untuk budidaya sayuran. Selanjutnya kita masuk ke perencanaan produk. Di sana saya merencanakan bahwa kubis yang memiliki bobot 1,5 kg dengan lama pemeliharaan 70 sampai 90 hari setelah pindah tanam. Selanjutnya kita masuk ke perencanaan pemasaran. Di sana ada segmentasi, targeting, dan positioning. Untuk segmentasi yang
dituju yaitu dipasarkan di daerah Cianjur dan Jabodetabek tentunya. Kemudian untuk targetingnya sendiri para tengkulak Cianjur dan juga Jabodetabek. Untuk positioning yaitu sayuran yang memiliki kandungan gizi yang baik juga harga terjangkau. Selanjutnya kita masuk ke bauran pemasaran untuk produk yaitu kubis yang memiliki berat 1,5 kg. Kemudian harga kubis yang ditawarkan yaitu 2.000 per kilogram. Dan untuk place tempat yaitu di Kampung Ciguntur, Desa Cipendawa, Kecamatan Pacet. Kemudian untuk promotion yaitu promosi secara langsung. Selanjutnya untuk perencanaan produksi, di sana ada penyemaian benih, kemudian persiapan lahan, pemasangan mulsa, penanaman, pemeliharaan kubis hingga pemanenan. Di penyemaian benih, benih disemai 30 hari sebelum pindah tanam. Benih yang digunakan yaitu benih dengan merek Grand 11. Setelah benih disemai, sambil menyemai benih, kita juga mempersiapkan lahan, yaitu lahan dibersihkan dengan gunting rumput, kemudian disemprot menggunakan herbisida untuk membersihkan gulma-gulma yang ada. Kemudian setelah gulma bersih, lahan dibersihkan menggunakan kultivator dan dibantu oleh para tenaga kerja menggunakan cangkul. Setelah lahan siap, sebelumnya memang dibentuk bedengan terlebih dahulu. Setelah lahan dibentuk bedengan, lanjut ke pemasangan mulsa. Di pemasangan mulsa, yaitu baiknya mulsa dipasang pada saat terik matahari. Kemudian setelah mulsa dipasang, kita beri lubang tanam menggunakan alat yang namanya cemplong. Selanjutnya lanjut ke penanaman. Untuk penanaman diusahakan akar kubis tidak menekuk ke tanah karena dikhawatirkan akan berpengaruh pada buah kubis. Buah kubis menjadi kecil nantinya. Selanjutnya ada pemeliharaan kubis. Di pemeliharaan yaitu ada penyiangan gulma, juga ada penyemprotan dan lain sebagainya. Kemudian untuk pemanenan, kubis dipanen setelah memang betul-betul kuat dan keras, baru dipanen menggunakan cutter dan pisau. Untuk perencanaan organisasi dan manajemen, di sana ada pimpinan perusahaan, kemudian ada kepala kebun, selanjutnya di samping kiri ada bagian pemasaran, dan saya tambah di sana ada bagian administrasi karena pada Cipendawa Lestari ini kurang baik dalam hal mengatur keuangan. Kemudian bagian produksi seperti yang apa adanya. Lanjut ke perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia ini merupakan masyarakat yang berada di sekitar perusahaan. Kemudian pada perencanaan ini memerlukan perekrutan tenaga kerja baru pada bagian tadi, produksi 2 orang, kemudian administrasi 1 orang. Untuk perencanaan kolaborasi sendiri, yaitu kita berencana berkolaborasi dengan pemasok bahan baku benih kubis dan pemasok obat tanaman, juga pemasok pupuk kandang. Untuk pemasok bahan baku benih kubis dan pemasok obat dan tanaman, kita bekerja sama dengan toko Jaya Lestari yang berlokasi di Kecamatan Pacet. Untuk pemasok pupuk kandang, kita bekerja sama dengan PT Manggis yang berlokasi di Sukabumi. Selanjutnya untuk perencanaan finansial, di sana ada biaya investasi dan biaya operasional. Untuk biaya investasi yang digunakan dalam pengembangan bisnis ini dengan lahan 2.500 meter, yaitu tidak terlalu banyak menambah biaya investasi, hanya saja ada penambahan di unit cangkul dan alat-alat subprodi yang lain sedikit. Untuk biaya operasional yang digunakan per siklus yaitu sebesar Rp10.026.005. Kemudian untuk biaya per tahun, gabungan dari biaya tetap dan biaya variabel menjadi biaya operasional yaitu sekitar Rp30.078.017. Selanjutnya untuk perencanaan penerimaan, di sana bisa kita lihat kubis dalam 1 kali siklus menghasilkan 8.750 kg untuk 1 kali siklus, dikalikan dengan harga kubis Rp2.000, menjadi total penerimaan per siklus Rp17.500.000.
Jika dikalikan per tahun, dalam 1 tahun ada 3 siklus, itu menjadi total penerimaan Rp52.500.000. Kemudian ada analisis RC ratio. Untuk analisis RC ratio, total penerimaan yang diterima yaitu tadi per tahun Rp52.500.000 dan total biaya, total cost Rp30.078.017. Jadi didapatkan nilai RC ratio sebesar 1,75, yang artinya setiap Rp1 yang dikeluarkan menghasilkan Rp1,75. Lanjut ke analisis laba rugi. Kita lihat dari analisis laba rugi ini, total penerimaan Rp52.500.000, kemudian ada biaya tetap Rp25.021.067 dan biaya variabel Rp5.056.950.000, sehingga didapatkan total biaya operasional sebesar Rp30.078.017, lalu dikurangi oleh laba sebelumnya. Kemudian setelah dihitung semuanya menjadi laba setelah pajak menghasilkan Rp21.300.884. Baik, sekarang masuk kesimpulan dan saran. Jadi dari presentasi saya yang sudah saya sampaikan tadi, kesimpulannya yaitu dilihat dari analisis laporan laba rugi, pengembangan bisnis ini menghasilkan laba sebesar Rp21.300.884, yang artinya sangat menjanjikan untuk dijalankan di luasan lahan 2.500 meter. Kemudian untuk sarannya, bisnis ini karena secara teknis dan finansial dapat meningkatkan pendapatan perusahaan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.